down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Dewantoro dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang model-model literasi informasi. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan antara individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Selanjutnya, kemampuan literasi informasi dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting di lingkungan perpustakaan. Kemampuan literasi informasi dalam layanan perpustakaan tidak hanya dibutuhkan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya perpustakaan dalam pengajaran, pembelajaran, dan penelitian. Itu juga untuk melatih pengguna dalam mengenal sumber-sumber informasi dan menentukan informasi yang sebenarnya dari berbagai sumber elektronik yang ada. Selanjutnya, kemampuan untuk mengenali informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, ada kemampuan yang mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengetahuan akan jenis sumber-sumber yang tepat, baik tercetak maupun non-tercetak. Yang kedua, ada menyeleksi sumber-sumber yang tepat untuk masalah yang sedang ditangani. Pada materi selanjutnya, kemampuan membangun strategi untuk menemukan informasi terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, mengembangkan informasi, metode informasi yang tepat dan sistematis untuk membutuhkan hal-hal dalam mencapai literasi informasi tersebut. Yang kedua, mengerti prinsip-prinsip perbuatan dan perkembangan database. Pada materi selanjutnya, salah satu model literasi informasi yang paling banyak digunakan khususnya di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan adalah The Big Six. The Big Six dikembangkan oleh dua profesor di bidang ilmu informasi dan dari Universitas Syracuse. Mereka juga berpengalaman dalam mengajar di sekolah-sekolah di Amerika selama puluhan tahun. Dari penelitian dan pengamatan mereka selama puluhan tahun itulah mereka lahirlah sebuah rumusan yang agak berbeda dengan beberapa model literasi informasi yang sudah dibuat sebelumnya, seperti model Kulhua dan Sleeping misalnya. Keunikan dari model The Big Six ini antara lain adalah karena model ini diklaim oleh pembuatnya sebagai sebuah model problem solving dalam menyelesaikan masalah informasi. Hal ini berbeda dengan beberapa model lainnya yang memang sudah diarahkan secara khusus untuk menyelesaikan masalah dalam penulisan. Oleh karena itu juga, maka model ini sifatnya lebih fleksibel dari model-model literasi informasi lainnya. Karena model ini bisa diterapkan pada hampir semua masalah manusia yang berkaitan dengan pengembalian keputusan yang menggunakan informasi sebagai dasar pengembalian keputusannya. Sebagai contoh, misalnya memutuskan apakah saya harus membeli buku A atau B, atau saya harus bekerja sambil bersekolah. Apa yang akan saya bawa sebagai hadiah ulang tahun temanku Robi? Dan selanjutnya, apakah topik esai yang akan aku pilih, dan sebagainya. Selanjutnya, The Big Six seperti namanya memiliki 6 langkah efektif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama ada step by step, satu tahap demi tahap. Setiap langkah diperjelas dengan 2
subdivisi. Keenam langkah tersebut adalah step pertama, definition atau mendefinisikan masalah. Dalam tahap ini, kita diajak untuk memulai perjalanan untuk memecahkan masalah kita dengan mendefinisikan masalah secara menyeluruh. Step pertama ini terdiri dari 2 subdivisi. Yang pertama, definisikan permasalahannya dalam penulisan. Maka tahap ini adalah menentukan topik dan menjelaskan pernyataan riset. Cara yang digunakan untuk mendapatkan topik, misalnya dengan cara brainstorming menggunakan W51H. Mendefinisikan kebutuhan informasi. Di sini kita berusaha membatasi kebutuhan informasi pada apa yang menjadi persoalan saja. Kita bisa mendaftarkan semua keyword yang berhubungan dengan topik yang kita pilih, misalnya dengan menggunakan mind mapping. Pada step 2, information skipping strategies atau strategi pencarian informasi. Pada tahap ini, setelah kita membatasi informasi apa yang akan kita cari, maka kita pun dapat membatasi perencanaan terhadap sumber-sumber informasi yang kita cari. Minimal yang menjadi cerita penyeleksi sumber adalah otoritatif, kebauran, dan akurasi. Selanjutnya, melakukan brainstorm terhadap semua sumber informasi mendukung yang mungkin untuk digunakan. Untuk itu, maka siswa haruslah belajar untuk berbagi sumber informasi. Selanjutnya, memilih sumber-sumber yang terbaik. Pada kali ini bisa dilakukan dengan menggunakan 3 kriteria pemilihan sumber di atas, yaitu otoritas, kebauran, dan akurasi. Tentunya semua itu juga disesuaikan oleh lama waktu pengerjaan dan ketersediaan sumber informasi. Pada step ketiga, location and access, lokasi dan akses. Tahap ini merupakan tahap di mana siswa harus memiliki kemampuan untuk menggunakan indeks. Hampir semua informasi yang tersedia di dunia ini tersusun dalam indeks agar memungkinkan untuk ditemukan kembali dengan cepat. Pada step 4, USE of information, menggunakan informasi yang sudah tersedia. Dalam tahap ini kita dihadapkan pada masalah pemilihan cara yang efektif untuk menyaring dan memeras informasi yang banyak jumlahnya tersebut menjadi informasi yang terseleksi dan siap dipakai dalam berbagai permasalahan kita. Jika kasusnya adalah penulis, maka pada tahap keempat ini kita dihadapkan pada tahap di tangan kita, dan kita harus menyeleksi informasi di tangan kita sendiri. Pada selanjutnya yaitu step 5, sintesis atau sintesa. Dalam step ini kita melakukan penggabungan berbagai informasi yang telah kita dapatkan dan masih tersebar secara konsep. Subdivisinya adalah yang pertama, mengorganisasikan berbagai sumber yang terpisah menjadi satu bentuk produk atau hasil yang sistematis. Pada selanjutnya yaitu menunjukkan atau menyebarkan informasi yang tersimpan dalam produk kita kepada orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung konteksnya. Misalnya, presentasi PowerPoint, data statistik, tabel perbandingan, cerita, narasi, bentuk-bentuk sastra seperti puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Pada step yang terakhir atau step 6, evaluasi. Dalam tahap ini yang diharapkan adalah bagaimana siswa dapat memberikan penilaian terhadap hasil dan proses yang sudah berhasil dilaluinya. Adapun ini, yang pertama evaluasi produk, yang kedua ada evaluasi proses. Mungkin itu dia yang dapat saya sampaikan terkait tentang model-model informasi.